Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita memulai acara, marilah kita bersolawat. Selawat ini yang telah dijasakan oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lihum satun utfi biha haral wabai hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima lihum satun udfi biha haral wabai hatima al-mustafa wal muqtada wabnahuma wal fatima. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita masih dapat didudukan di dalam pengajian majelis yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Anwar Musadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, nawayna ta'allumu wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadatu wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لا سيدنا سي عبد القادر الجيلاني. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا لا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وسوسا لا أرواح كي هجي رجن بنجي محمد شعراني رجن كي هجي هاشم أشعري كي هجي محمد مسعود خير الدين كي هجي عبد المحيط أنور نيا أنتما رجن أيو قرة العيني Sakama Bapak Setia Budi, Bapak Edi Prianto, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk kita semuanya, khususnya jamaah Majelis Al-Anwar yang istiqomah menyimak kajian online ini dan juga yang tidak istiqomah menyimak kajian online ini. Saya doakan mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang belum istiqomah mudah-mudahan istiqomah, dan mudah-mudahan juga diberikan kesehatan lahir dan batin, selamat dunia dan akhirat, istiqomah dalam beribadah, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, ikhlas dalam beramal, diampuni dosa-dosanya,
dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, dosa yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita jika kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, yaitu masih membahas kitab Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, dan sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-33. Ya, betul. Hadis yang ke-33 yaitu tentang cara beramal yang baik. Dalam kitab ini disebutkan sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amalan yang disukai oleh Allah itu seperti apa. Ternyata Allah itu suka kepada amalan yang dikerjakan secara kontinu, secara istiqomah meskipun amalan itu sedikit. Jadi sholat duha 2 rakaat yang kita kerjakan setiap hari. Senin kita duha, Selasa duha, Rabu duha, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu duha 2 rakaat. Itu lebih baik daripada sholat duha langsung 8 rakaat atau 12 rakaat yang hanya kita lakukan hanya di hari Senin saja. Jadi yang istiqomah meskipun sedikit itu lebih disukai oleh Allah. Sholat tahajud yang 2 rakaat misalnya, itu lebih disukai oleh Allah kalau kita melakukan setiap hari meskipun cuma 2 rakaat daripada kita sholat tahajud cuma sehari saja langsung 1000 rakaat. Nah itu enggak suka Allah. Jadi Allah suka yang istiqomah meskipun sedikit. Kita ngaji misalnya, ngaji di Majelis Al-Anwar setiap malam Rabu, berarti kita lakukan itu seminggu sekali, tetapi itu dilakukan istiqomah terus. Setiap Selasa malam Rabu selalu hadir ngaji. Nah itu disukai oleh Allah daripada seminggu full hadir ngaji, berikutnya gak hadir ngaji sama sekali. Makanya kita yang sibuk kerja dan lain sebagainya, ayo sempatkan. Nah, sekarang dalam keadaan corona kayak gini kan, kita kangen kan, pengen ngumpul gak bisa, pengen ngumpul takut dibubarkan, pengen ngumpul takut ya diprotes orang, pengen ngumpul takut menulari dan ditulari. Akhirnya corona semuanya, Majelis Al-Anwar, akhirnya dakwah enggak jalan. Ya. Makanya ya sekarang istirahat, gunakan untuk merenung. Iya ya, ternyata kalau enggak ngumpul dengan teman-teman ya enggak enak juga kan gitu kan. Nah, mungkin nanti kalau sudah diangkat wabah ini, yaitu istiqomahkan meskipun seminggu sekali kita duduk di majelis untuk belajar, nuntut ilmu, untuk sholawat bareng, zikir bareng, itu harus benar-benar dimanfaatkan. Ya. Sebenarnya kan setiap hari kan, tapi kan kita enggak sempat kalau setiap hari, ya capek dan lain sebagainya, harus ngurus ini, ngurus itu dan lain sebagainya. Mumpung ada wadah, ya, bisa kumpul, bisa kenal dengan teman-teman kita yang dari mana, ya kan? Ya kita istiqomahkan meskipun setiap minggu sekali. Jelas? Nah, kalau Allah itu suka kepada amalan yang sedikit yang istiqomah, maka sebaliknya Allah enggak suka kepada dosa yang dilakukan secara istiqomah meskipun dosa itu sedikit. Ya. Kenapa? Karena kalau sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa kecil dilakukan tapi istiqomah dosa kecil itu, maka dosa kecil itu akan menjadi besar. Nah, bahaya juga. Jelas ya tentang amalan yang disukai oleh Allah. Ada pertanyaan Pak Salman atau Pak Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang akan saya tanyakan itu setiap kita akan berbuat baik, kita akan mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang apa yang kita harapkan imbalan itu tidak serta-merta jadi atau tidak sesuai kita harapkan. Itu bagaimana Ustaz? Yang sikap yang baik. Jadi kadang-kadang kita beramal dan mengharap imbalan dari Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita beramal dan mengharap pahala dari Allah, itu disebut ikhlas apa enggak? Kira-kira gimana? Kita beramal, sholat berjamaah, pengen dapat pahala 27. Ikhlas apa enggak? Mintanya kepada Allah, iya saya sholat ini ya karena pengen dapat pahala. Ayo gimana kira-kira? Itu ikhlas apa enggak? Nah harus tahu dulu itu termasuk ikhlas apa enggak. Jadi ikhlas itu ada tiga tingkatan. Ada tipe budak, ya kan? Dia itu mengerjakan amalan ibadah karena dia takut kepada Allah. Ibaratnya budak itu bekerja kenapa? Karena takut kepada tuannya. Itu ikhlas tapi tingkat paling bawah. Ada lagi ikhlas tipe pedagang. Dia melakukan ya karena ingin dapatkan untung. Begitu juga pedagang. Nah, yang ini biasanya kita berpuasa pengen dapat pahala ini, kita sholat berjamaah pengen dapat pahala ini, kita hadir majelis ilmu pengen dapat pahala ini, ya kan ya. Kadang-kadang ya kita tipe pedagang, kadang-kadang tipe budak. Ada lagi yang tingkat paling atas, tingkatnya para wali, tingkatnya orang arif. Dia itu melakukan ibadah tidak karena takut pada neraka, juga tidak karena ingin mendapatkan pahala, tapi dia itu melakukan semata-mata karena Allah. Nah ini yang susah. Nah sekarang kadang-kadang kita ibadah ingin mendapatkan sesuatu, ternyata tidak sesuai harapan. Ya kita harus husnudzon apa yang diberikan Allah. Kenapa? Karena Allah itu yang menciptakan kita. Tentunya Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Kita doa, ya Allah belikan saya uang banyak, tapi ternyata kok nggak ada uang banyak. Tapi ternyata kita nggak sadar kalau Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kita sehat terus. Nah, Allah itu tahu kamu itu yang dibutuhkan bukan uang banyak, tapi kesehatan. Makanya saya berikan. Pengkabulannya dalam bentuk kesehatan. Jelas? Gitu. Pak Salman, sudah bangun belum? Atau sudah sahur? Jelas, ada pertanyaan lagi tentang istiqomah. Oke, kalau enggak ada kita lanjut hadis yang ke-34. Lisan basah karena berzikir. Jadi dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi melalui Mu'adz radhiyallahu anhu. Ahabbul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka rajbun min dzikrillah. Amal yang paling disukai oleh Allah ialah ketika kamu mati dan lisanmu masih basah karena menyebut-nyebut Allah. Jadi berzikir kepada Allah itu pahalanya sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran itu diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita diperintahkan, hei orang-orang yang beriman, zikir dengan sebanyak-banyak zikir. Enggak ada batasan. Mau zikir 100 kali, oke. Bahkan Nabi itu selalu istighfar, Pak Salman. Nabi itu ya, yang sudah enggak punya dosa, sudah mendapatkan jaminan surga. Seharinya 100. Ya kita kemarin sudah istighfar 100. Pak Salman sudah belum? Nanti japri ya. Kalau belum enggak apa-apa, enggak tak bilangi kok. Ya. Ya harus perbanyak zikir ya. Karena apa? Ketika kita itu apa yang sering muncul di mulut itu nanti yang akan dibawa mati. Sering miso-miso misalnya. Mati ya miso ke malaikat. Bahaya itu ya. Kalau mulut kita tiap melihat sesuatu Allah, tiap melakukan sesuatu bismillah dan lain sebagainya, maka itu yang akan muncul nanti ketika mati. Bahkan kalau kita sudah sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wah itu juga akan terbawa ketika kita mati. Dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang di akhir kalimatnya ketika dia mati itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya kalau ada orang yang mati dituntun sekarat Allah la ilaha illallah, dituntun, jangan aduh ini warisannya gimana, wah repot warisan yang dipikirkan ya. Wes kalau sudah ngomong masalah warisan itu sudah antara adik kakak pasti ribut.
Bahkan anaknya kiai pun pasti ribut. Ngurus, ini pondok buat saya, ini pondok buat saya, ini masjid yang buat saya. Repot kalau sudah ngurus kayak gitu itu. Ya, intinya apa? Perbanyak zikir. Ya, pagi kita zikir, petang kita zikir. Kan banyak zikir-zikir yang sudah ditulis, wirid-wirid yang sudah ditulis oleh para ulama, yang kita amalkan biasanya apa? Rotibul Atos. Moga apa dibaca, itu bisa melindungi kita dari sihir. Ya, dari binatang-binatang buas. Kan ada di dalamnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Misalnya mau ke hutan yang tidak kenal kondisi di situ ada binatang buas, ada binatang-binatang melata yang beracun, baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba. Kalau enggak percaya bisa dibuktikan Pak Salman nanti ke kebun binatang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, masukkan ke kandang harimau. Insyaallah tewas. Cuma main-main. Misalkan dikasih makanan yang beracun, ya kita nggak tahu ini niat baik apa enggak. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu ada semuanya dalam Rotibul Atos. Diamalkan. Ada Wirdul Latif yang biasa dibaca pagi petang, ada Rotibul Haddad. Nah, wabah-wabah hilang semuanya. Coba diamalkan itu ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Bentuk zikir itu ada berapa Ustaz? Karena kan yang saya dengar juga dulu sholawat itu juga bagian dari zikir. Terus kemudian mensyukuri alam itu mungkin ada dari zikir juga, atau mungkin dalam bentuk lain, mungkin jenisnya seperti apa? Jadi zikir itu artinya ingat. Segala sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah itu namanya zikir. Kita masuk ke masjid, ingat, oh iya kalau masuk ke masjid kita menggunakan kaki kanan, itu zikir. Jadi enggak hanya perkataan, perbuatan juga bisa bentuk zikir. Kita duduk di majelis ilmu misalnya, dengarkan kan, Kak baca subhanallah walhamdulillah, mendengarkan. Itu kenapa dilakukan? Karena untuk Allah dan Rasulnya, itu namanya zikir. Selama apa yang kita lakukan itu untuk mengingat Allah, itu namanya zikir. Zikir itu artinya ngingat, gitu loh. Ya. Jadi misalkan kita makan dengan tangan kanan, oh iya Nabi mengajarkan saya dengan tangan kanan, zikir. Itu melihat kekuasaan Allah, masya Allah, akhirnya merenungi subhanallah, Allahu Akbar, itu zikir. Gitu. Ketemu sama saudara, senyum, zikir meskipun enggak baca apa-apa. Kenapa? Karena itu kan mengamalkan sunnah Rasul. Ya, membaca sholawat apalagi, jelas kan? Sudah berbentuk ucapan, juga mengamalkan apalah yang diperintahkan oleh siapa? Siapa yang merintahkan sholawat? Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wah, ini ada guru saya nonton ini, Ustadz Khasin Mustafid. Assalamualaikum guru. Ada pertanyaan yang lain? Ya, akan saya tanyakan, kalau kita seandainya berbuat jelek terus tidak baik, tapi nanti kalau kita di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah apalah juga langsung otomatis masuk surga, ataupun dibalik, kalau kita berbuat baik terus di akhir hayat kita tidak bisa mengucap itu, apa langsung juga masuk neraka gitu Ustaz? Di awal-awalnya buruk, ternyata bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya insya Allah surga. Siapa tahu pada waktu itu Allah memberikan hidayah di waktu itu. Ya, tapi ya tentunya bisa mengucapkan la ilaha illallah kan sesuai dengan kebiasaan. Ya, itu kan cuma seandainya, ya kan gitu ya. Kebiasaannya baik, ternyata matinya malah pas meso-meso. Ya bisa saja. Karena mungkin pada waktu itu ya dicabut hidayahnya sama Allah sehingga udah hilang semuanya. Makanya jangan sombong. Ya, saya ini istiqomah sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Bahkan Pak Salman, saya malah sholatnya 8 waktu. Repot itu, kok bisa gitu. Gak boleh ya. Sudah istiqomah sholat, bahkan saya tidur di masjid, makan di masjid, mandi di masjid. Oh, misalkan. Nah, jangan sombong kayak gitu.
Bisa saja nanti ketika kita mati dicabut hidayah kita itu ya. Makanya kalau melihat orang ya kita muliakan. Kadang-kadang kan ngelihat orang yang lagi nongkrong, hati kita kan kayaknya kita yang paling suci kan ya. Gitu kan? Ini calon penghuni neraka ini ngapain aja di sini nggak pernah ngaji. Oh itu bahaya itu sudah muncul rasa sombong dalam hati, setannya sudah masuk ya. Makanya itu dihindari ya. Bisa saja orang yang sudah berbuat baik ternyata diangkat hidayahnya, matinya su'ul khatimah bisa. Makanya istighfar terus yang banyak. Minta hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok setiap sholat kita membaca itu kan? Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kenapa? Kita ini bisa melakukan ini karena hidayah dari Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kita. Ya, bisa beramal, duduk istiqomah di majelis, sholat 5 waktu, bisa sholawatan, bisa zikir. Pokoknya semuanya itu karena Allah. Makanya tetap jangan sombong dengan itu semuanya. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Hadis yang ke-35 yaitu tentang cara ibadahnya Nabi Daud. Disebutkan dalam riwayat Muslim, ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud. Salat yang paling disukai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud, dan puasa yang paling disukai oleh Allah adalah saumnya Nabi Daud. Wa kana yanamu nisfal lail, dia itu tidur separuh malam. Wa yaqumu sulusahu, dan beliau itu bangun mengerjakan salat di sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, beliau tidur lagi 1/6 malam. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan beliau itu mengerjakan puasa sehari dan berbuka sehari. Ya, jadi Allah itu senang kepada cara ibadahnya, cara sholatnya, cara puasanya Nabi Daud. Cara sholatnya Nabi Daud gimana? Di setengah malam, pertengahan malam beliau tidur. Di sepertiga malam beliau bangun. 1/6 bangun. Cara ngitungnya sepertiga, setengah itu gimana? Ya dihitung waktu malam, misalnya dimulai dari jam 6 sore sampai jam 5 lah anggap ya. Jam 6 sampai jam 5 berapa jam itu? Hitung Pak Iwan. 2? Masa 12? 11 lah. 11 jam. Tinggal dibagi. Kalau sepertengah malam berarti 11 bagi 2 10. Kok 10? 5,5. Berarti kalau pertengahan malam itu jam berapa? 7, 8, 9, 10, jam 11 itu. Jam 11, 12 itu pertengahan malam. Kalau sepertiga tinggal dihitung. Berapa berarti? Ya sekitar jam 2, jam 3-an itu. Ya. Nah, itu bangun di waktu sepertiga malam. Kita juga dianjurkan di sepertiga malam karena pada waktu itu rahmat Allah itu turun. Bahkan ada tawaran, siapa yang minta ampun kepadaku diampuni. Siapa yang minta sesuatu akan kuberikan. Ya. Siapa yang mau berdoa ya akan kukabulkan. Eman kalau enggak di apa? Jadi gitu, dimanfaatkan. Terus beliau juga puasa sehari dan buka sehari. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, dan itu dilakukan selamanya gitu. Sepanjang tahun itu seperti itu. Nah, kita kan cuma sebulan penuh di bulan Ramadan. Juga ada puasa-puasa sunnah yang lain sebenarnya, Senin, Kamis. Tapi kan repot gitu ya. Susah kalau enggak ada temannya itu. Ya saya kecuali banyak temannya itu ya semangat. Saya ini paling susah juga. Ramadan ini puasa ya karena banyak temannya. Puasa Asyura, banyak temannya puasa. Kalau pas puasa sendiri-sendiri misalnya Senin, Kamis, aduh repot. Ya mudah-mudahan kita nanti istiqomah ya, diistiqomahkan oleh Allah, dimudahkan ya. Dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan. Lanjut ya. Hadis yang ke-36. Keutamaan kalimat tasbih. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi melalui Abu Dzar radhiyallahu anhu, ahabbul kalami ilallah
ayyaqulal 'abdu subhanallah wa bihamdi. Perkataan yang paling disukai oleh Allah ialah hendaknya seorang hamba itu mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujinya. Jadi ini kalimat yang disukai oleh Allah. Kalau enggak ada kerjaannya, pagi 100. Ya, lanjutkan. Zuhur 100, asar 100, bisa enggak? Enggak bisa, ya enggak sempat. Kalau enggak bisa, dicicil. Subuh 20, asar 20. Itu lebih mudah, maghrib 20, isya 20. Ya, totalnya berapa? 100, minimal ya 100 lah. Tapi jangan berlebihan, yo. Sampai melupakan anak istri yang di rumah. Subuh iktikaf. Terus sampai zuhur. Habis zuhur masih iktikaf sampai asar. Habis asar maghrib, isya. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu itu pertanda dia terkunci di masjid. Repot juga. Jelas ya? Ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Hadis yang ke-37 tentang mencintai sesama. Ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan cintailah manusia, cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, ini di hadis sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, bahwa kita ini harus cinta kepada orang lain sebagaimana kita cinta kepada diri sendiri. Nah, kalau ada rasa yang seperti itu, maka kita ini pantas dikatakan sebagai orang muslim. Wes, sudah dijelaskan kemarin. Orang yang benar-benar muslim ialah seseorang yang orang-orang muslim selamat dari ulah tangan dan lisannya. Jadi enggak menyakiti mereka. Terutama lisan kita ini, lisan kita kadang-kadang lebih tajam dari pedang. Kalau kita melukai dengan pedang atau pisau, luka masih bisa hilang, bekas juga bisa hilang. Tapi kalau lewat lisan, kalau sudah nyakiti, kata-kata kita itu meskipun kita minta maaf tetap masih ingat. Ini yang dulu pernah ini, tetap kan gitu ya. Oh, ya wong saya gitu ya masih ingat. Meskipun minta maaf, Ustaz saya minta maaf. Iya, tapi tetap ingat. Wah lewat itu yang dulu ini kok. Malah kayak sinetron, dilihat bersuara. Pak Salman bisa kayak gitu. Belajar biar pinter. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah berapa menit Pak Freddy? Hah? Sudah 26. Ya sudah, kalau 26 sudah mepet. Kalau enggak ada pertanyaan, ya diakhiri. Ada pertanyaan? Sudah ya? Cukup ya? Sudah mulai mata ngantuk ini, pertanda ngantuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.